Selamat sore semuanya. Terima kasih yang sudah bisa bergabung di, acara ngopi sore hari ini. Sementara kita masih menunggu Mas Riri Riza untuk bisa bergabung, sambil menunggu saya akan membacakan sedikit tentang, eee, tata cara dan aturan untuk diskusi kita sore ini. Oke, Mbak Vera bisa dibantu ditayangkan? Bisa minta tolong dibantu ditayangkan slide-nya tentang tata cara untuk, diskusi kita sore ini? Sudah muncul baru? Sudah. Oke, terima kasih Mbak Vera. Iya. Oke, untuk di acara sore ini, karena kami nanti akan memberikan sertifikat, e-sertifikat, mohon untuk, nama pengguna, dibuat sesuai dengan format nama lengkap, sesuai dengan pendaftaran di form registrasi, sehingga kemudian datanya nanti bisa kami identifikasi dan, eee, itu juga, akan mempermudah kami ketika menyiapkan sertifikat untuk para peserta. Selanjutnya Halo, semua selamat sore. peserta wajib selamat sore Mas Riri, terima kasih sudah bisa bergabung. Sebentar ya Mas, saya masih membacakan, tata caranya kita untuk diskusi sore ini. Selanjutnya untuk, para peserta wajib menampilkan video selama acara berlangsung sebagai, bukti keikutsertaannya dan mematikan mic atau suara pada saat, narasumber kita sedang berbicara. Selanjutnya bila ada kendala teknis dapat menghubungi admin acara kami, yaitu bisa menghubungi, Safira di 0816 177 25261 atau email ke iai-daerah-banten@gmail.com. Kami harapkan koneksi dari para peserta sore ini, bisa stabil sehingga dapat mengikuti acara ini dengan, baik, karena juga nanti akan ada sedikit, tayangan cuplikan film, mudah-mudahan kalau jaringannya baik bisa mengikuti keseluruhan ini dengan lancar. Selanjutnya untuk tata cara bertanya, kita akan menggunakan chat room. Untuk yang akan mengajukan pertanyaan bisa raise hand, kemudian nanti, eee, akan, kami catat siapa yang bertanya terlebih dahulu. Untuk diskusinya nanti akan kita lihat, sesuai dengan waktu yang tersedia, kita akan mulai dengan, 3 pertanyaan pertama, atau 3 pertanyaan di tiap sesi, terus kemudian nanti, kita akan lanjutkan dengan 3 pertanyaan berikutnya sampai dengan, waktu diskusi sore ini selesai. Selanjutnya, kemarin kami infokan bahwa acara ini akan berlangsung dari pukul 4 sampai dengan pukul 6 sore, tapi kemungkinan, kami akan menghentikan acara di pukul 6 kurang 10 bertepatan dengan, azan maghrib. Demikian tata cara untuk kegiatan kita sore ini. Karena 2 pembicara atau 2 narasumber yang kami undang sudah hadir di sini, sepertinya bisa kita mulai ya acaranya. Oke. Selamat sore, rekan-rekan arsitek, rekan-rekan pemerhati arsitektur. Kami ucapkan selamat bergabung di acara Ngopi Sore 10 dari IAI Banten. Untuk kesempatan sore ini, di tengah kita sudah hadir 2 orang narasumber. Yang pertama adalah Mas Riri Riza, mungkin nama beliau sudah tidak asing lagi, di telinga kita. Siapa yang nggak kenal dengan Riri Riza, sutradara yang banyak karya dan banyak prestasi. Sekilas saya akan membacakan, profil beliau. Mas Riri Riza ini kelahiran tahun 1970, yang setelah lulus dari, Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta, ia melanjutkan studinya ke, eee, Royal Holloway di University of London,
dengan kekhususan pada penulisan skenario film panjang untuk mendapatkan gelar masternya. Langkah perdananya menapaki dunia film itu ketika berkolaborasi dengan sineas Mira Lesmana, Nan Ahnas, dan Rizal Mantovani dalam pembuatan omnibus film Cul-de-sac. Selanjutnya film layar lebar pertamanya yang mungkin kita nggak akan lupa, karena kalau menurut saya ini salah satu film yang menandai kebangkitan film Indonesia, yaitu Petualangan Sherina. Saya masih ingat lagu-lagunya sampai sekarang dari film Petualangan Sherina itu. Selanjutnya beliau juga menjadi penulis dan sutradara dari film Eliana yang mendapat penghargaan Young Cinema Award dan Netpac dari Fipreski Jury Award di Singapore International Film Festival. Selanjutnya, Mas Riri ini selain sebagai sutradara yang luar biasa, beliau juga memiliki minat yang sangat besar dalam mengeksplor kekayaan budaya Indonesia. Banyak filmnya yang mendapat penghargaan dan itu berlatar belakang sejarah dan budaya di Indonesia. Di antaranya yaitu film G yang dibuat di tahun 2005, 3 Hari Untuk Selamanya, Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Atam Buat 39 Derajat Celcius, Sekolah Rimba, dan salah satu film yang terakhir ada film Atira, film layar lebar yang mengambil setting dari kampung halaman beliau di Sulawesi Selatan. Film ini mendapat penghargaan di Festival Film Indonesia, sekaligus juga mendapat penghargaan sebagai film terbaik. Sekarang ini Mas Riri selain aktif menyutradari film, termasuk juga film yang akan kita diskusikan sore ini, yaitu film dokumenter tentang arsitek Suyudi. Beliau juga menjadi pengajar penyutradaraan film panjang di Institut Kesenian Jakarta. Selanjutnya, narasumber kita berikutnya, kalau yang ini kalau para arsitek Indonesia, kalau nggak kenal beliau ini kebangetan. Karena hampir semua kita akrab dengan nama beliau. Beliau adalah Pak Budi Adlar Sukada. Untuk yang kenal beliau cukup lama, pasti ingat dengan trademarknya, yaitu gambar bunga di tanda tangan beliau. Selain pernah menjabat menjadi Ketua Umum IAI selama 2 periode, beliau juga aktif menjadi pengurus sejak tahun 1986. Selanjutnya sekarang ini aktif sebagai anggota tim ahli bangunan gedung atau TABG untuk Provinsi Banten. Beliau senior arsitek yang lahir tanggal 8 Agustus 1951, sekarang ini berdomisili di Pondok Aren, Tangerang Selatan, alumni Fakultas Teknik Arsitektur UI tahun 1978, dan kemudian tahun 1983 melanjutkan pendidikan beliau di The Architectural Association London. Maaf. Selain sebagai arsitek praktisi, beliau juga akademisi di berbagai universitas. Antara lain di Universitas Pembangunan Jaya, Universitas Tarumanegara, dan Universitas Indonesia. Kalau saya kenal Pak Budi, itu justru banyak bersinggungan dengan sejarah arsitektur. Nah, beliau ini selain mengajar, juga menulis tentang sejarah arsitektur Indonesia, dan salah satu karya beliau adalah buku Membuka Selubung Cakrawala, Arsitek Suyudi, yang diterbitkan oleh konsultan Gubah Laras. Nah, buku ini yang kemudian juga menjadi salah satu sumber dari film dokumenter yang dibuat oleh Mas Riri. Demikian perkenalan singkat profil dari 2 pembicara kita sore ini. Buat rekan-rekan semua, kopinya udah siap kan? Oke, mari kita nikmati kopinya sambil kita berbincang-bincang dengan Mas Riri dan Pak Budi. Untuk kesempatan pertama, saya mau menyapa dulu Mas Riri dan Pak Budi. Ya. Mas Riri, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah diundang ke sini. Pak Budi, apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Terus Pak Budi, saya terakhir komunikasi dengan beliau tadi pagi. Alhamdulillah sehat ya Pak. Terus bisa bergabung di sini. Apa kabar Pak? Belum bosan kan Pak dikurung di rumah? Makannya kan yang manis. Oh. Maaf Pak Budi, saya mendengar suara Bapak. Ya, kedengaran kok.
Iya, tidak terdengar suaranya. Oh, kan tadi di mute. Oh, udah Pak, udah kedengeran Pak, cuma agak pelan suaranya. Oh, saya harus dekat kalau gitu. Iya, Ya, agak pelan barusan suaranya. enggak, udah gini beneran ya. Ya, denger Pak. Kita santai aja, karena kan kita niatnya sambil ngopi-ngopi sore gitu ya. Saya mau mulai dulu dengan Mas Riri nih. Mas Riri, boleh nggak kita dengar sedikit cerita dari Mas Riri di balik pembuatan film dokumenter ini? Apa yang menjadi latar belakang dibuatnya film ini, terus kemudian tokoh arsitek Suyudi yang didokumentasikan. Baik, terima kasih Mbak Arum. Selamat sore teman-teman semua. Mungkin banyak yang senior saya juga, banyak juga yang mungkin teman-teman sejawat gitu. Tentu saja saya senang sekali nih sebagai warga Tangsel, warga Banten bisa ada di sini. Mudah-mudahan komunikasinya jalan lebih panjang setelah ini. Maestro Suyudi ini adalah bagian dari sebuah rangkaian film yang tadinya itu kita rencanakan panjang sebenarnya. Jadi kami tadinya menjadi bagian dari sebuah tim yang diinisiasi oleh PT Pembangunan Jaya. PT Pembangunan Jaya ini pengembang Bintaro Jaya ya antara lain, selain banyak sekali proyek-proyek properti yang lain, yang ingin memperingati ulang tahun mereka. Kalau nggak salah waktu itu mereka ulang tahun ke-50 kalau nggak salah, dan ingin membuat sebuah rangkaian serial film tentang orang-orang atau tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan atau pengembangan Indonesia modern gitu ya. Yang layak disebut maestro. Jadi ada kelompok istilahnya perisetnya yang bekerja. Saya ingat waktu itu pokoknya ada Pak Gunawan Muhammad, ada beberapa periset sejarawan, ahli-ahli ilmu sosial, seniman tentu saja, yang mencoba mencari atau mengkurasi nama-nama yang pantas dijadikan tokoh yang di-highlight untuk menggambarkan kemajuan, perkembangan dan peradaban kita sebagai sebuah bangsa gitu. Dan tentu saja ini adalah sebuah kesempatan yang besar buat Miles, saya dan Mira gitu untuk mengerjakan ini. Salah satu tokoh yang paling awal itu kami sekarang sudah menyelesaikan 4 film sejenis ini. Ya, salah satunya adalah tentang maestro arsitek Suyudi. Ada juga Hairil Anwar, sastrawan Hairil Anwar, kemudian ada Cornel Simanjuntak, komposer, dan terakhir Pak Nurcholis Majid sebagai seorang intelektual ya, intelektual Muslim. Nah, mengenai Suyudi sendiri ini sebenarnya memang satu hal yang buat saya sangat penting dan menarik gitu, karena saya pikir arsitektur itu adalah sebuah kayak muara ilmu gitu. Saya punya banyak teman sutradara yang latar belakang pendidikannya itu arsitektur. Dan kebetulan saya juga banyak orang-orang yang saya kagumi di dunia seni gitu, itu yang berlatar belakang arsitektur atau arsitek gitu. Dan ini kesempatan ya, kalau pembuat film itu sebenarnya kesempatan untuk melakukan riset untuk apapun yang saya bisa lakukan di masa depan. Dan intinya kami kemudian langkah-langkah yang dilakukan tentu saja melakukan sebuah riset. Waktu itu salah satu ahli yang menjadi menjadi kayak disebut pertama tentu saja Pak Budi gitu ya, itu karena kebetulan ada buku yang sudah ditulis tentang karya Suyudi yang rujukannya sudah melalui sebuah proses riset yang bisa dipertanggungjawabkan tentu saja. Kemudian ya kami mencoba melakukan riset apa saja yang bisa digambarkan gitu. Film tentu saja adalah sebuah medium teknologi ya, kita bercerita itu dengan audio dan visual, dengan visual dan audio. Jadi kalau bagi saya sebenarnya saya punya lensa, saya punya komposisi, saya punya gerakan kamera untuk menggambarkan karya-karya dari Pak Suyudi.
Dan itu adalah sebuah tantangan tersendiri ya, karena kalau dilihat di film ini, kami sebenarnya mencoba betul menggambarkan karya-karya Pak Suyudi dalam konteks waktu. Juga tidak ingin sampai ada yang miss secara teknik gitu ya. Maksudnya saya bukan seorang arsitek, tapi saya punya kesempatan bertemu dengan Mas Andra Matin, Mas Yuri Antar, dengan Pak Budi sendiri, kemudian dengan penulis Imelda Akmal gitu. Dan dari mereka lah pada saat tahap-tahap kami melakukan riset. Jadi wawancara yang ada di film itu sebenarnya wawancara akhir, tapi proses wawancara di awal sebelum kami melakukan syuting itu sudah dilakukan jauh sebelumnya. Jadi apa-apa saja yang mau kira-kira mungkin ditangkap di dalam sebuah film berdurasi 15 menit itu sudah lebih dahulu direncanakan gitu. Jadi ketika wawancara berlangsung itu sudah tidak terlalu lama, karena membuat film seperti ini pun biayanya tidak terlalu besar, jadi kita juga syuting itu betul-betul harus dikalkulasi berapa lama kita mau wawancarai setiap orang, lokasi yang dipilih pun sedapat mungkin kita coba gali yang memungkinkan untuk waktu produksi kurang lebih 8 hari syuting kalau nggak salah waktu itu saat syuting film ini. Dan ya seperti yang dilihat, saya juga ingin menerima masukan kalau ada mungkin yang bisa dilakukan, bisa dikritisi atau bisa diperbaiki dari mungkin nggak bisa diperbaiki karena filmnya udah selesai. Tapi intinya sih bahwa satu hal yang penting adalah melalui film ini kami mengharapkan bisa memberikan spirit, memberikan semangat, inspirasi kepada penonton. Tentu saja kami tidak membayangkan yang menonton harus arsitek gitu. Justru sebaik-baiknya ini kami ingin film ini ditonton oleh anak SMP, anak SMA, anak SD mungkin belum, tapi SMP, SMA, the millennials gitu ya, sampai orang-orang yang berminat dan ingin melakukan riset tentang arsitektur. Jadi pola-pola komunikasinya di dalam film pun kami jaga supaya tetap istilahnya ada pendekatan yang selain serius bicara soal sejarah, soal filosofi, dan juga masalah-masalah teknis arsitektur, tapi pendekatannya sebenarnya inginnya populer gitu. Karena kami tidak ingin film ini ditonton hanya oleh peminat arsitektur, tapi kalau bisa oleh pelajar, mahasiswa, dan juga publik secara umum gitu. Mudah-mudahan tahap pertama saya sudah cukup menggambarkannya ini dulu. Makasih, Mbak Arum. Menarik sekali Mas penjelasannya. Nah, selama proses yang ternyata tidak sebentar itu, ada kendala-kendala nggak ya Mas selama melakukan proses pembuatan dokumentasinya ini? Ya sebenarnya sih selalu kita bukan, kalau syuting dan produksi saya rasa saya mendapat dukungan yang luar biasa sih dari narasumber ya, kayak banyak sekali orang-orang yang pandai dan paham tentang arsitektur dan bisa menceritakan Pak Suyudi. Jadi saya tuh sebenarnya kan pembuat film, di dalam konteks film ini sebenarnya saya menjadi seorang yang mencoba mencari arah ke mana supaya tokoh ini bisa diceritakan dalam waktu kurang lebih 10-15 menit. Angle-nya tuh apa? Kemudian kita mencoba menyaring dari narasumber yang ada Pak Bian pun juga ya yang luar biasa banget. Saya bersyukur banget bisa menemui, karena buat saya tuh kayak ketemu Pak Bian pun tuh waduh, dia masih nyetir sendiri gitu, ngajar ke Karawaci gitu. Orang-orang ini sebenarnya yang memberikan informasi gitu. Kami sendiri sebenarnya lebih jadi kayak bersama Nicholas Saputra, melalui Nicholas Saputra kita berjalan menemui mereka gitu. Ya sebenarnya sih menjaga itu tuh Mbak yang paling challenging, bagaimana supaya film ini tetap berada di tengah, tidak menjadi film yang terlalu technically tentang arsitektur gitu, karena kami tidak membayangkan itu. Kita ingin film ini bisa ditonton oleh kalangan yang lebih luas gitu, dan mudah-mudahan menginspirasi anak-anak muda bahwa misalnya profesi arsitektur itu apa, yang kedua tentang kekayaan tradisi Indonesia yang sebenarnya bisa juga terimplementasikan di dalam karya-karya arsitektur gitu. Itu yang ada di dalam karya Pak Suyudi. Kemudian mengenai karakter gitu, mengenai karakter building gitu. Menurut saya apa yang digambarkan di
kisah hidup Pak Suyudi itu menunjukkan bahwa karakter itu penting gitu. Dia punya kepribadian yang sangat kuat, dia mencari gitu ya, dan karya-karyanya levelnya bukan hanya nasional tapi internasional gitu, dan punya warna arsitektur yang atau warna kekaryaan yang unik gitu. Nah, itu challenge-nya bagaimana menggambarkan itu semua dalam 15 menit itu yang menurut saya paling apa ya, kritikal gitu ya, dan proses editingnya panjang sekali ya, bolak-balik gitu, versi pertama, versi kedua, sampai kalau nggak salah versi ke-10 gitu ya, kita baru betul-betul yakin. Dan ya syukurnya saya pada respons publik pada saat pertama kali diputar juga cukup baik. Saya ingat waktu itu diputarnya itu di screen raksasanya Bintaro Exchange gitu, dan yang nonton itu keluarga-keluarga gitu. Saya sengaja ngundang misalnya teman-teman SMA saya bersama anak-anaknya gitu, dan ternyata kita mendapat respon yang cukup baik gitu. Tiba-tiba apa itu arsitektur itu bisa diomongin oleh mereka gitu, dan banyak hal yang mereka kagum dengan gambaran-gambaran ruang gitu ya, yang kita bisa syukurnya ada pendokumentasian yang lumayan baik dari karya Pak Suyudi melalui bukunya Pak Budi. Foto-fotonya banyak yang saya tinggal reproduksi dari buku gitu. Kami juga mendapat beberapa gambar blueprint yang asli, karena kebetulan unik banget ini. Salah satu anak Pak Suyudi itu bekerja di sebuah biro arsitektur yang ternyata tetangga kantornya Miles Films di Bintaro gitu. Jadi gambar-gambar Pak Suyudi yang asli itu beberapa tuh berhasil kami dapat dan bisa kami rekam gitu. Jadi lumayan lancar, tetapi challenge-nya adalah merampingkannya supaya menjadi film yang tepat gitu. Itu yang paling menantang buat saya. Iya, makasih Mas Riri. Iya sih ya, karena filmnya ternyata durasinya tidak terlalu panjang ya, hanya sekitaran 15 menit, tapi harus bisa bercerita banyak. Nah, ini yang kemudian menarik, pertanyaan berikutnya yang akan saya tujukan ke Pak Budi. Tadi saya sempat diskusi dengan beliau, terus kemudian pertanyaan saya adalah, kenapa Suyudi? Gitu. Mungkin sebagian dari kami ada yang cukup akrab dengan nama Suyudi dan karya-karyanya, tapi banyak juga dari kami yang terutama yang generasi-generasi sekarang mungkin sudah lebih asing dengan nama beliau. Gitu. Saya mau tahu nih dari Pak Budi sendiri, kenapa sih Suyudi yang kemudian dianggap sebagai tokoh yang memiliki pengaruh besar di dalam dunia arsitektur Indonesia? Seperti apa sebetulnya karya-karya beliau dan seperti apa pengaruh pemikiran beliau dalam membentuk arsitektur Indonesia sekarang ini? Boleh dibantu dijelaskan nggak Pak Budi? Ya kalau pemilihan Suyudinya sendiri itu pihak pembangunan Jaya ya, Pak Riri. Ya. Saya nggak tahu prosesnya bagaimana sampai Pak Suyudi yang dipilih. Tapi kalau dari sejarah arsitektur Indonesia modern, Pak Suyudi itu saya kelompokkan dalam generasi kedua dari para arsitek Indonesia. Generasi pertamanya adalah seperti Pak Silaban dan beberapa arsitek sangat senior yang lulusan pertama dari ITB. Kalau Pak Suyudi itu generasi kedua bersama dengan ayahnya Yoriantar, almarhum Hanawal, Pak Bian Pun, almarhum Profesor Suwondo, dan Pak Suyudi. Itu satu generasi sama-sama lulusan Eropa. Tapi sama-sama juga punya niat untuk memperbarui wacana arsitektur Indonesia dengan pengetahuan modern yang mereka peroleh dari pendidikan di Eropa. Itu sangat penting karena hampir semua para arsitek Indonesia paling tidak sampai lulusan tahun 1990-an itu pasti mewarisi beberapa prinsip dasar dari
yang diperkenalkan oleh generasi kedua ini. Setelah 1990-an itu sudah lain. Ya, kita bisa lihat seperti Andra Martin itu jelas sudah bukan tidak punya DNA dari para arsitek generasi kedua ini. Tapi saya misalnya itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran mereka. Jadi kenapa studi penting ya karena itu. Karena generasi kedua ini yang kemudian mengubah arah dari wacana arsitektur Indonesia modern ke arah yang menurut saya sih lebih rasional. Dari yang tadinya konvensional dalam arti sangat dipengaruhi oleh pemikiran dari pendidikan di Belanda, yaitu arsitektur sebagai ilmu bangunan. Kalau yang dari Jerman itu arsitektur sebagai ilmu mengubah ruang. Itu bedanya. Baru? Iya Pak, saya sambil menyimak. Ini saya jadi ingat lagi sama kelas-kelas Pak Budi nih, karena saya sempat mengikuti kelas Pak Budi ketika bicara tentang perkembangan arsitektur. Sama begini Pak, kalau misalkan Suyudi sendiri dalam perjalanan karirnya sebagai arsitek, apakah memang kalau misalkan lihat perkembangan karya-karya beliau, apakah beliau itu berfokus pada satu gaya tertentu atau mungkin ada perkembangan gayanya juga gitu mengikuti perkembangan waktu selama beliau berpraktek. Karena saya pernah ingat Pak Budi sempat menyinggung tentang formalisme gitu yang kemudian mengambil contoh karyanya beliau gitu. Kalau bisa diceritakan lebih lanjut nggak Pak tentang karya Suyudi ini dari awal dia kembali ke Indonesia sampai kemudian di masa akhir beliau berkarya, itu perkembangannya seperti apa Pak? Mungkin kami juga perlu tahu perkembangannya seperti itu. Jadi di waktu generasi kedua ini sekolah di Eropa, arsitektur modern itu sudah memasuki periode yang kalau para ahli sejarah arsitektur mengatakan periode pasca Perang Dunia Kedua. Nah itu kalau menurut Jürgen Judicke itu ada dua ininya pecahannya. Yang satu mengutamakan bentuk, yang satu mengutamakan fungsi. Jadi Pak Suyudi dan generasi Pak Suyudi, Pak Han Awal itu ke bentuk. Sementara kalau Profesor Suwondo itu lebih ke fungsi. Dan itu kenapa begitu? Karena di Jerman sendiri ketika itu setiap sekolah itu memilih alirannya masing-masing. Jadi memang ada aliran yang menekankan diri pada fungsi, seperti sekolahnya Profesor Suwondo di Hannover itu sangat menekankan pada fungsi. Tapi Pak Suyudi, Pak Hanawal, dan Pak Mustafa Pamuncak itu sekolahnya di Berlin. Di sana jagoannya waktu itu adalah Hans Scharoun. Dan itu adalah ahli, master of formal design. Jadi tidak mengherankan. Kalau Pak Suyudi itu sangat jago mengolah bentuk. Dan itu maksudnya saya sangat menyayangkan ya Pak Ridi, waktu itu teknologi drone belum ada ya Pak. Seandainya waktu itu sudah ada, maka lebih kelihatan lagi kehebatannya Pak Suyudi itu dalam mengolah bentuk. Karena dia itu master dalam mengolah bentuk di konteks urban. Kehebatan beliau itu di situ. Jadi bagaimana menangani tapak atau site dengan meletakkan bentuk-bentuk yang bisa menguasai situasi di tapak tersebut. Dan itu tidak akan kelihatan kalau kita memang tidak melihatnya dari atas. Dan sayang sekali waktu itu drone belum ada. Kalau ada pasti lebih bagus itu filmnya, Pak. Itu baru. Selanjutnya saya mengambil sedikit dari film Pak. Ketika
Mas Yori Antar menjelaskan tentang karya Pak Suyudi, beliau menyebutkan tentang kata monumental. Jadi karya-karya Suyudi itu selalu monumental. Nah, kalau dalam bayangan kami kan ketika bicara monumental itu bicara tentang proporsi, ada perbandingan yang seperti apa gitu ya Pak. Nah, kalau dalam bisa nggak sama Pak Budi dijelaskan monumentalnya Suyudi itu seperti apa sih Pak gitu? Karena kan kalau kami mungkin hanya tahu beberapa bangunan yang karya beliau yang kebetulan memang dimasukkan di dalam film tersebut. Jadi istilah monumental sebenarnya kurang tepat. Yang tepat itu yang menurut saya adalah menguasai situasi di sekitar tapak. Bahwa itu kemudian menjadi sangat monumental, itu kan dampaknya. Tapi Pak Suyudi sebenarnya tidak sedang berusaha mereka-reka bentuk-bentuk yang monumental. Tidak begitu sebetulnya. Terasa monumental karena ketika itu belum ada orang yang memikirkan bentuk-bentuk seperti itu memang. Jadi terasanya seperti sangat monumental. Jadi beliau sepertinya benar-benar mendobrak gitu ya. Jadi karya-karyanya mendobrak dari karya-karya yang sebelumnya konvensional itu ya Pak. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Ya. Coba ya saya kasih contoh ya. Saya pernah cerita ini ke Pak Riri. Waktu kita ingat Pak Riri waktu kita ada di kompleks MPR DPR. Saya bilang kan itu bangunan sekretariat. Sekarang namanya bangunan ya sekretariat. Bangunan kantornya DPR yang agak ditekuk gitu. Tekukan itu sebenarnya tadinya lurus. Tapi kemudian beliau tekuk sedikit saja. Kenapa coba? Ada dua hal yang ingin beliau sampaikan kepada kita waktu dengan tekukan itu. Pertama, memberi penanda bahwa kita harus menyadari adanya itu yang sekarang ada deretan bendera dan air itu. Sebab dulu di situ itu ada sunken facility. Jadi sebenarnya itu bisa turun ke bawah di daerah situ. Nah, jadi itu sebetulnya fokus dari ruang terbuka yang sekarang cuma jadi tempat parkir. Karena itu gedung yang sekretariat DPR itu dibuat tekukan sedikit. Tapi sasaran kedua adalah dengan tekukan tersebut dan dengan penutup bangunan yang terbuat dari kaca cermin, terbuat dari kaca, tekukan itu menghasilkan efek 3 dimensi, gitu. Ya, itu kan tidak terpikirkan oleh siapapun ketika itu, teknik-teknik seperti itu. Bahwa itu kemudian jadi monumental, iya, karena belum pernah ada yang memikirkan itu. Tapi sebenarnya sasaran beliau bukan untuk membuat bangunan yang monumental, tapi untuk memberi petunjuk kepada awam tentang dua hal tadi. Begitu. Contohnya, kalau di ASEAN, ya waktu itu Yori tidak menceritakan itu, tapi karena dia tidak tahu. Tapi sebetulnya itu adalah teknik yang dipelajari di Jerman. Dan saya mempelajari itu dari Profesor Suwondo. Kalau Anda berada di perempatan ya, yang besar, maka gubahan massa yang paling tepat untuk menguasai situasi di tapak itu adalah massa berbentuk L. Begitu. Dan Pak Suyudi membuat itu. Tapi dengan modifikasi garis miring gitu, bidang miring itu yang kemudian menghasilkan sudut yang sangat lansip di pojok jalan Sisingamangaraja. Ya, itu teknik-teknik seperti itu memang akan menghasilkan bangunan yang momentumnya itu mudah diingat gitu oleh orang, dan itu belum pernah ada sebelumnya. Gitu Bu. Terima kasih Pak. Ini sebetulnya nanti banyak yang saya mau tanyakan juga, tapi kemudian nanti kita beri kesempatan buat rekan-rekan yang sudah bergabung di sini. Mungkin pertanyaannya kurang lebih sama dengan apa yang melintas di kepala saya. Nah, selanjutnya
saya mau balik ke Mas Riri nih. Mas Riri, kemarin dari obrolan singkat kita, Mas Riri konon mau bercerita sedikit tentang bagaimana film dan arsitektur itu bisa saling berkolaborasi. Terus bagaimana Mas Riri sebagai pekerja seni, sebagai sutradara, memanfaatkan arsitektur juga di dalam karya-karya Mas Riri. Nah, kemarin kayaknya Mas Riri janji mau memutarkan sedikit cuplikan video. Jadi Iya, Mas. kita boleh coba ya. Iya, bisa kita coba ya. Ini saya pencet share screen kalau nggak salah ya. Iya. Oke, terus saya coba cari aja gitu ya. Bentar, desktop. Maaf ya teman-teman ini. Saya coba. Sebentar. Ya, sebenarnya yang saya rasa tentu saja nih sekali lagi saya mungkin bicara sebagai seorang praktisi saja. Bagaimana saya, mungkin tepatnya saya merasa selalu, yang saya coba katakan kemarin, saya selalu merasa bahwa di dalam proses saya membuat film, saya selalu sampai kepada titik bahwa memilih ruang yang paling tepat untuk menggambarkan karakter dalam film saya itu selalu menjadi sangat penting gitu. Dan kadang-kadang saya jadi kayak punya obsesi, misalnya kayak mencari rumah yang menjadi rumah tokoh saya itu adalah rumah yang bisa segala dimensi atau dari segala sudut kamera berada, itu bisa menggambarkan siapa dia gitu. Nah, itu yang menurut saya menjadi satu hal yang akhir-akhir ini atau di dalam proses saya berkarya ini bukan membuat film, bukan hanya ketika saya membuat film dokumenter, terutama malah ketika saya membuat film cerita gitu. Oke, saya coba lagi ya, Mbak. Kita ke share screen. Portion of screen. Dia minta open screen preference. Ada ya. Ini banyak pertanyaan soal apakah ada yang saya harus, kalau seumpama dia berupa video, saya bawa kemana ya, Mbak Arum? Biasanya kalau share screen itu, kalau videonya kita udah nyalakan, Mas, kita tinggal pilih ininya aja. Jadi pada saat share screen kan kita bisa bisa memilih media apa yang mau kita gunakan. Oke. Biasanya share screen kan share sebelahnya itu ada tanda panah ke atas ya. Iya, nah itu biasanya nanti kita boleh pilih kita akan pakai yang mana. Dia kemudian menanyakan security and privacy ke Zoom US. Lucu juga maaf, ini. Mbak Vera, apa Mas Riri bisa di-set jadi co-host biar lebih mudah? Boleh, coba. Iya, itu ya. Kita set itu jadi co-host biar lebih gampang. Iya. Selalu dari saya tadi mau masuk juga agak bingung, biasanya gampang. Ya mungkin ini karena akhir-akhir ini ada banyak isu terkait dengan keamanan Zoom, jadi proteksinya memang agak berlapis ya sepertinya. Oke. Saya mau memperlihatkan bagaimana saya kurang lebih di dalam gambaran pemikiran saya adalah saya merasa saya selalu berarsitektur gitu di dalam film. Satu ada klip dari film Atambua 39 derajat Celcius di mana saya terpesona sekali dengan sebuah lingkungan yang saya temui di Timor gitu ya. Dan di situ saya bisa melihat dan di situ saya
Saya mau memperlihatkan sebuah tempat gitu yang buat saya sangat istimewa. Share computer sound. Saya bahkan sampai penasaran ke Atambua karena filmnya Mas Rere. Kenapa? Pernah, Mbak? Iya, sampai penasaran jadi ke sana, tapi sayangnya pas ke sana lagi hijau. Oh, gitu ya. Iya, jadi tidak merasakan 39 derajatnya, Mas. Jadi, tapi memang ada saat-saat tertentu yang memang sangat dingin tempat itu karena terutama di bulan-bulan Juni, Juli di mana justru musim dingin di Australia dan angin dari Australia datang ke angin dari Australianya itu. Ya, tapi memang ya Atambua boleh diakui daerahnya indah memang. Ya. Pada saat hijau pun juga tetap indah. Walaupun mungkin buat kita yang biasa di Jawa, kondisi ketika kemarau itu jadi sangat eksotik gitu ya. Apa yang dilihat sekarang dari layar saya, Mbak? Nicholas Saputra di kendaraan, ada kendaraan, ya. Oke, good. Berarti kita sudah dekat ini, sebentar ya. Oops. Terima kasih. Itu yang pertama. Iya. Gambarnya cukup full ya, Mbak? Tadi. Cukup jelas gambarnya bersih, Mas. Suaranya tapi memang juga, suaranya juga ya, cukup jernih. Oke. Jadi sebenarnya yang saya mau coba katakan adalah bahwa di film memiliki sebuah kemungkinan, dan tentu saja Atambua 39 derajat Celcius ini adalah satu contoh film yang saya buat. Mungkin dia tidak punya target penonton yang terlalu luas ya. Dia lebih kepada penonton dewasa, penonton yang memiliki ketertarikan terhadap etnografi Indonesia. Karena ini adalah film saya yang pertama, ini dibuat tahun 2012, dan lokasi pembuatan film ini sepenuhnya kita rekam di Kabupaten Belu, dan sedikit adegan juga di Kota Kupang di Pulau Timor. Dan intinya yang saya coba katakan adalah bahwa film ketika seorang pembuat film menulis sebuah konsep cerita, kemudian memilih sebuah lokasi, kemudian peristiwa-peristiwa yang ada di dalam ide cerita tersebut itu harus dicarikan sebuah gambaran lokasi yang paling tepat. Dan tidak jarang film kemudian bisa juga menjadi semacam pendokumentasian, pengarsipan, dan bisa betul-betul menggambarkan sebuah budaya kehidupan orang-orang dari sebuah latar belakang atau dari identitas tertentu gitu. Nah, ini satu hal yang dalam pengalaman saya nikmati sekali dalam konteks kebudayaan, dan salah satunya tuh arsitektur. Tadi itu adalah Kampung Kemak. Karakter Kemak itu adalah salah satu dari suku yang hidup di Timor, dan mereka itu di dalam cerita film ini berulang kali mengalami perpindahan dari, mereka tadinya adalah bagian dari Timor Portugis yang ada di sisi timur dari Pulau Timor gitu, yang kemudian melalui referendum merdeka tahun 1999, dan kemudian mereka harus berpindah. Tetapi yang menarik ketika saya melakukan riset cerita ini, ternyata mereka itu proses perpindahannya itu berulang-ulang. Mulai dari perang suku di Timor pada abad ke-18, kemudian ketika masuk Portugis, ketika Portugis berperang melawan Belanda, kemudian Belanda pergi, kemudian Indonesia masuk. Setiap kali ada bangsa yang menguasai pulau itu atau wilayah mereka harus berpindah. Dan Kampung Kemak ini adalah kampung yang sudah berdiri mungkin tidak lama setelah perpindahan terjadi referendum, dan sebagian besar masyarakat
suku tersebut memilih berpihak atau memilih untuk pindah ke Indonesia. Jadi mereka harus mendirikan lagi sebuah kampung yang kurang lebih sama struktur ruangnya dengan bagaimana mereka dulu ketika masih berada di bagian timur dari Pulau Timor gitu, di Timor Leste sekarang. Jadi saya bilang kepada warga di situ, saya minta izin mau membuat kisah kembalinya tokoh Nikia ini pulang ke kampungnya ketika dia sepulang dia bekerja dari Kupang, dan dia datang lagi menemui keluarganya dan mencari makam dari kakeknya gitu. Nah, dan saya menemukan kampung itu dan saya katakan bahwa saya ingin membuat penggalan adegan yang kurang lebih menggambarkan kampung itu seperti apa. Dan keluarga di sana tadinya tidak paham itu apa, tetapi ketika kami kembali ke Atambua untuk memutar film ini, mereka merasa ini kayak pendokumentasian dari kampung kami yang bagus gitu. Karena kelihatan dari jauh tokohnya datang, terus posisi kamera kedua menunjukkan pintu masuk, posisi kamera ketiga menunjukkan bagaimana ruang-ruang bangunan itu di dalam satu kompleks kecil. Kemudian mereka, bagaimana ibu-ibu, mama-mama itu duduk di bawah rumah tempat penyimpanan beras dan tradisi-tradisi upacara di atas mereka itu. Terus bagaimana tangga mereka untuk naik ke atas itu juga bisa tergambarkan gitu. Jadi saya sebenarnya kayak menjadikan film sebagai bagian untuk pendokumentasian ruang orang-orang suku Kemak itu di kampung mereka gitu. Nah, itu kira-kira. Jadi itu adalah sebuah apa ya? Satu hal yang menurut saya bisa menjadi fungsi penting dari proses membuat film, walaupun ini sebenarnya film drama, dia bukan film yang bukan film dokumenter gitu, tapi dia adalah film drama gitu. Nah, ini satu lagi yang saya mau tunjukkan, mudah-mudahan ini agak sedikit lebih santai sedikit materinya gitu ya. Ini juga film yang lebih banyak ditonton orang mestinya dibanding Atambua 39 derajat Celcius. Ini adalah film Ada Apa Dengan Cinta 2 yang lagi-lagi menunjukkan ketika saya sampai ke sebuah tempat, ini sudah sering terjadi, saya jatuh cinta dengan tempat itu dan saya berdiskusi dengan produser dan kami memutuskan untuk membawa karakter kami ke sebuah tempat yang menggambarkan sebuah karya budaya yang kaya, yang luar biasa dari Indonesia dan sekaligus kita bisa belajar tentang itu. Ini juga menurut saya adalah sebuah gambaran bagaimana saya berarsitektur melalui film yang saya buat. Screen-nya ya. Bisa stop share. Ya, stop share-nya aja. Stop share. Ya. Oke. Jadi maksudnya poin saya adalah bahwa film memiliki memiliki sebuah, entah itu disebut potensi atau tuntutan untuk menggambarkan ruang. Dan setiap kali adalah satu hal yang menarik ketika di dalam banyak perjalanan saya, mungkin karena saya ketemu Pak Budi, karena saya membuat film Suyudi, saya juga jadi punya ketertarikan. Misalnya tadi Istana Ratu Boko, tempat Rangga membawa cinta itu kalau di dalam di Indonesia ini ya konsep tentang sebuah ruang situs seperti itu kan, itu sebenarnya kita punya keterbatasan. Kadang-kadang kalau kayak di luar kita dipikirkan bagaimana misalnya kita melihat segala sesuatu itu dari tempat yang lebih tinggi. Kalau di Indonesia informasi-informasi itu seperti itu tuh jarang gitu. Dan ketika saya membuat film di situs itu, saya mencoba mencari bagaimana saya bisa bercerita dalam dimensi yang lebih jauh gitu tentang ruang. Karena seperti tadi itu ada bagian yang misalnya dia turun ke bawah, di situ sebenarnya tempat kayak pemandiannya istana itu gitu. Dan banyak sekali cerita tentang bagaimana raja melihat ke bawah, kemudian dia bisa mengawasi dayang-dayangnya mandi dan ketika dihubungkan dengan cerita, karena ini juga tidak mungkin hanya menjadi tempelan gitu, dihubungkan dengan cerita, dia ternyata bisa membentuk sebuah hubungan gitu antara cerita perjalanan tokoh kita Rangga dan Cinta ini dengan cerita apa yang terjadi di Istana Ratu Boko gitu. Jadi saya pikir ini adalah sebuah
sebuah Jadi kemungkinan. kayak simbolik banget ya Mas ya. Kalau saya Ya, melihatnya bisa jadi kayak levelnya bisa jadi level metaforanya bisa naik gitu iya, di iya. konteks itu. Menarik Itu sih sekali. kira-kira. Ya, selanjutnya karena kali ini kita sedang bicara hubungan antara film dan arsitektur, arsitektur dan film. Nah, saya mau balikin ke Pak Budi nih. Pak Budi, kalau kita nih dari arsitek gitu ya, film itu buat arsitek bisa bermanfaat buat apa aja nih Pak? Selain tentunya seringkali ditonton untuk hiburan ya Pak, tapi selain itu apakah arsitektur itu juga banyak memiliki hubungan kolaborasi dengan film, terutama di ranah prakteknya? Untuk belajar ya, belajar arsitektur bisa melalui film. Tadi itu kan contohnya ya, kita belajar merasakan ruang, mengalami ruang. Nah, dari atas turun ke bawah, ada yang gampang turunnya, ada yang susah sehingga harus dibantu. Tadi kan ada ya adegan apa? Cinta ya namanya. Ya, Iya Pak. Mau turun ke bawah harus dibantu. Itu kan pengalaman namanya ya. Memang mungkin sengaja dibuat seperti itu. Artinya jangan sembarangan turun di tempat yang salah, gitu. Harus di tempat yang benar. Kalau dari atas turun ke bawah, semacam itu. Dan saya kalau nonton film juga yang saya nikmati itunya memang pengalaman ruang dari film tersebut. Saya ingat dulu ada film seri, mungkin Riri masih ingat juga yang Miami apa namanya? Pokoknya adegannya itu selalu mengambil lokasi di bangunan-bangunan Miami Vice, Art Deco, ya. Miami Vice, iya. Itu kan enak melihatnya karena kita mengalami sendiri, oh seperti itu rupanya ruang Art Deco itu. Semacam gitu. Dan seharusnya memang sebagai pengajar saya harus lebih banyak menampilkan film-film di mata kuliah ya untuk mahasiswa nanti merasakan sendiri lalu saya beri pengantar gitu kenapa ini enak dilihat, kenapa yang ini kurang enak sebagainya. Tapi dalam kaitannya dengan ruang, fashion juga kan juga begitu ya Pak Riri ya. Jadi ada film-film yang seperti apa namanya Sex and the City. Ya. Itu kan fashion yang sedang in saat itu, nah ya dari film itu. Jadi nonton film itu sambil mengikuti alur ceritanya yang penuh dengan perselingkuhan itu, tapi kita menikmati pakaian yang dipakai oleh para bintang filmnya. Jadi sangat dekat, Pak. Dan sebenarnya banyak sekali film-film tentang dokumenter yang lebih panjang durasinya tentang karya para arsitek yang sebetulnya bisa kita pakai sebagai bahan pembelajaran. Oke, terima kasih Pak Budi. Nah, nggak terasa kita sudah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol. Mungkin sekarang waktunya kita membuka kesempatan untuk diskusi buat para peserta yang sudah ada di forum ini. Oh ya, ngomong-ngomong Mas Riri, tadi Mas Riri sempat menyinggung tentang Nusa Tenggara Timur. Kebetulan di tengah kita juga ada beberapa rekan yang dari Nusa Tenggara Timur khusus untuk ternyata memang dihidangkan kampung halaman mereka di ngopi sore kita hari ini. Halo, okay. Terima kasih. Senang. Ya, ini yang ikut dari seluruh Indonesia, ada perwakilan-perwakilannya. Ya. Oke, saya akan memberikan kesempatan buat rekan-rekan semua yang ingin mengajukan pertanyaan. Mbak Vera dibantu, jadi bisa pakai voice aja ya Mbak ya? Bertanya. Gimana, Baru? Diskusi. Jadi karena saya agak kesulitan untuk melihat siapa yang resen. Itu kalau ada yang bertanya mungkin nanti dibuka aja suaranya jadi bisa langsung diskusi. Baik. Oke, kita buka kesempatan untuk 3 penanya pertama. Oke, yang pertama ada Petrus Danang Sumarwata.
2 lagi? Atau kita buka satu-satu sambil menunggu yang lain? Oke. Ini Belum ada lagi. ada, ya. Boleh bisa di Pak Petrus dulu? Gimana ya caranya? Sudah bisa mulai, Mbak? Oh, ada Pak. Sudah ada 2 penanya. Sudah nunggu, silakan aja. Oke, silahkan. Bisa tolong dibantu Mbak Vera untuk Pak Petrus sama. Oke, bagaimana caranya? Lower hand, mute chat. Sudah, Pak Petrus sudah di-unmute, sudah bisa langsung Oh iya, bertanya. Pak Petrus bisa silahkan langsung bertanya. Baik, selamat sore semuanya. Selamat Senang sore sekali Pak ya. Petrus. Ya, bisa ini ada Mas Riri Reza yang malang melintang itu dunia film. Terus Pak Budi Sugada juga. Saya mau tanya nih Mas, tadi kaitannya apa yang sudah dikatakan sama Pak Budi Sugada kan, film-film itu hubungannya sama arsitektur, terutama ya untuk pembelajaran. Kalau saya sebelum ke pertanyaan, saya waktu ngelihat nonton film itu kan tadi durasinya 15 menit ya, tapi itu sungguh apa menurut saya kayak durasinya panjang banget loh Mas, karena menurut saya konten yang ada di dalam 15 menit itu kontennya itu begitu padat gitu. Luar biasa nih Mas Riri Reza. Yang mau saya tanya ini nih Mas, apa namanya, apa yang spesial misalnya bedanya yang paling membedakan ketika Mas Riri ini bikin film arsitektur sama bikin film-film yang lain gitu. Apa itu aja sih Mas, terima kasih. Silahkan Mas Riri bisa langsung dijawab dulu aja. Iya, tentu saja yang pertama adalah pendekatannya, karena ketika kita membuat film, misalnya mungkin maksudnya adalah ketika saya spesifik bikin film tentang seorang tokoh dan mencoba menggambarkan profesi dan karya-karya seorang tokoh, tentu saja yang saya harus lakukan adalah saya memahami itu sebagai objektif utama. Kalau dilihat dari film Maestro Arsitek Suyudi ini, sebenarnya kan kita ingin menggambarkan berbagai dimensi karya dari Pak Suyudi yang sangat luas dan sangat kaya dengan karakter, tapi punya kaya dengan bentuk, tapi punya satu karakter yang atau beberapa karakter utama atau ciri khas utama yang kuat. Dan yang ketiga, dia punya keagungan gitu sebagai karya gitu. Nah itu yang penting gitu. Jadi saya punya kayak objektif yang sangat jelas. Hal-hal lain berada di belakang itu. Jadi bedanya misalnya ketika tadi kita menonton film Ada Apa Dengan Cinta, dia berada di tengah kan. Tujuan utama saya tetap ingin bercerita tentang perjalanan tokoh Rangga dan Cinta, tetapi kesadaran bahwa saya ingin memberikan nilai yang lebih kepada penonton melalui pilihan lokasi, penggambaran ruang seperti tadi dikatakan Pak Budi yang agak lengkap supaya maksudnya di film itu ada ide kayak traveling bukan liburan gitu. Jadi kalau kita traveling itu kita pergi dan belajar tentang sesuatu dari tempat yang kita datangi. Jadi saya ingin menjadikan ini semacam traveling yang
perjalanan ke sebuah tempat dan kita bisa mendapatkan banyak hal di dalamnya. Tetapi beda ya, tujuan utama Ada Apa ini adalah film komersial, Mas. Film Ada Apa Dengan Cinta ini adalah film yang kami harapkan bisa menyentuh orang, menyentuh emosi penontonnya. Bukan belajar arsitektur atau belajar tentang situs Candi Ratu Boko atau belajar tentang daya tarik wisata di kota Jogja. Enggak, bukan itu tujuan. Tujuan utamanya adalah tetap menceritakan perjalanan pertemuan antara tokoh Rangga dan Cinta gitu. Nah, itu bedanya, Mas, gitu. Tapi ketika saya membuat film seperti Maestro Sujudi ini, riset menjadi penting. Makanya mungkin ya seperti yang dikatakan Mas Petrus tadi, informasi itu jadi penting gitu. Informasi menjadi penting, visualisasi yang seakurat mungkin itu menjadi penting gitu. Semua aspeknya itu ditujukan ke situ. Nah, mungkin sama-sama ada Nicholas Saputranya, tapi lihat berbeda kan Nicholas Saputra di film Maestro, dia menjadi dirinya, dia menjadi kebetulan dia juga seorang alumni sekolah arsitektur gitu, jadi dia menjadi dirinya, menceritakan pengalaman dia atau membawa kita mengenali tokoh Suyudi. Kalau di film Ada Apa Dengan Cinta, dia menjadi Rangga, menjadi seorang yang ingin merevisit kisah masa lalunya gitu. Tetapi dia membawa Cinta ke sebuah ruang yang bisa kira-kira menggambarkan metafora perasaan dia kepada Cinta gitu. Itu sih kira-kira, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih, Mas. Sudah cukup? Pak Petrus sudah cukup puas dengan jawaban dari Mas Riri? Cukup, Mbak. Oke, selanjutnya kita bisa beralih ke Pak Emmanuel Wicaksono. Saya bisa unmute. Silakan Pak Emmanuel bisa mengajukan pertanyaannya. Mau ditanyakan ke terima siapa? kasih. Ke Pak Budi atau Mas Riri? Silahkan. Saya coba tanyakan ke jadi ya suatu kesempatan yang baik sekali. Agak film Mas terputus Riri suaranya. Bisa diulang, Mas, di video ya. Iya, Mas Riri, ruang tuh menjadi suatu hal yang penting untuk menggambarkan suatu karakter dalam film atau suatu suasana yang penting dalam film. Saya ingin nanya, dalam Pak Suyudi ini sekarang misalnya gedung DPR atau gedung Sekretariat ASEAN misalnya, Mas Riri bisa misalnya lagi ingin film sesuatu itu seperti apa di dalam film. Maaf, Mas Emmanuel, bisa diulang karena sepertinya agak Jadi feedback contoh suaranya. Di saya terdengarnya agak feedback suaranya. Di Agak terlalu teman-teman yang lain juga. Mungkin bisa ditulis juga kali ya. Oh iya. Di chat. Ya, mungkin bisa dibantu itu kalau misalkan masih feedback. Kemudian kita sambil menunggu kita ke penanya berikutnya. Siapa tahu lebih baik. Jadi pertanyaan bisa di type, diketik. Oke. Iya, Mas Emmanuel bisa dibantu di chat pertanyaannya karena feedbacknya sehingga kemudian suaranya tidak terdengar jelas. Oke, sambil menunggu Mas Emmanuel menuliskan pertanyaannya, saya mau mengundang Pak Don Ara. Pak Don Ara dari NTT jauh-jauh sudah ikut bergabung di ngopi kita sore hari ini. Di sana jangan-jangan sudah ngopi malam ini, udah nggak ngopi sore lagi. Oke, Pak Donara, gimana nih Pak Donara dengan kira-kira ada apa yang bisa disampaikan di acara ngopi sore kita hari ini? Ya, sebelumnya Bonaiti, Signor
Ridi Reza. Boniti. Boniti. Ya, masih ingat. Ya, selamat malam Pak Budi. Indonesia Timur, sudah malam. Ya, udah malam di sini, udah jam 6 ya di sini. Sorry tadi saya agak terlambat mengikuti penjelasan Mas Riri sejak awal, juga Pak Budi. Cuman saya sedikit menangkap di ujung tadi penjelasan Mas Riri, kemudian disambung oleh Pak Budi tentang tema kita hari ini, antara film dan arsitektur. Lalu saya ingin film itu saya belum nonton sampai selesai juga, Mas Riri. Tapi saya ingin tahu sebetulnya bicara soal arsitektur dalam konteks pembuatan film, lalu mengambil setting di Atambua, lantas dibuat judul Atambua 36 derajat. 39. 39. Oh, 39. Wah. Tapi emang itu kemungkinan di daerah mana itu, di Motain kali ya. Belu. Nah, Motain, Belu, betul. Ya. Nah, apa yang Mas lihat dari sisi iklim dalam konteks arsitektur, kemudian dikaitkan dengan pembuatan film ini begitu. Yang sejauh ini yang saya tangkap ya, bicara tentang arsitektur tropis, memang kita di NTT pada umumnya itu dengan iklim yang sangat ekstrim. Musim hujannya itu cuma 3 bulan, lalu sisanya itu adalah musim kemarau. Nah, sehingga memang kita tidak kaget ketika judul filmnya Atambua 39 derajat itu tidak kaget dari segi judulnya. Cuman yang saya ingin gali dari Mas Riri itu sebetulnya apa sih benang merah yang mau disampaikan dari sisi arsitektur maupun dalam perfilman. Kalau yang pertama tadi saya kira sudah terwakili di Pak Petrus tadi ya, korelasinya. Tapi yang kedua ini saya ingin mendapatkan benang merah apa sih yang didapat dari pembuatan film itu dalam kaitannya dengan tema kita, arsitektur, film dan arsitektur. Mungkin begitu Mbak Arum sebagai moderator. Iya, silakan Mas Riri, bisa langsung dijawab pertanyaannya. Iya, sebenarnya itu kan nyata sekali ya, dari judulnya saja saya ingin bicara tentang ruang gitu. Walaupun sebenarnya terima kasih ya lebih dahulu pertanyaannya dan komentarnya Pak. Ini film bicara tentang bagaimana ada 3 tokoh yang kebetulan tinggal di kota Atambua, dan tiga-tiganya itu berada di dalam titik yang sangat kritis gitu, atau kritikal dalam kehidupan mereka. Nah, itu yang sebenarnya menjadi sentral cerita dari film ini. 2 orang itu kebetulan bapak dan anak, jadi seorang anak laki-laki dan bapaknya, kemudian satu lagi adalah seorang perempuan. Mereka semua bertemu di musim panas yang paling tinggi di kota Atambua. Waktunya kurang lebih sama seperti saat ini, hanya sekitar 1 minggu sebelum, di dalam Minggu Paskah gitu. Jadi film ini settingnya itu, waktunya itu di Minggu Paskah. Syutingnya di sekitar Belu, Motain, kota Atambua sendiri, dan ada beberapa bagian yang di Kupang. Jadi sebenarnya film akhirnya ketika saya bicara soal 3 tokoh, saya bicara tentang segala aspek kehidupan dari 3 tokoh ini. Ada 2 di antara mereka yang masih tinggal di pengungsian di daerah Haliwen, di dekat Bandara Haliwen. Ada sebuah lapangan bola yang dijadikan tempat pengungsian warga Timor yang eksodus gitu ya, dari Timor Leste ke Timor Tengah Selatan, Timur Tengah Utara waktu itu. Dan memang tempat yang panas sekali, namanya juga pengungsian. Hampir semua rumah warga
yang aslinya orang Timor itu di film ini juga digambarkan, mereka itu menggunakan batang gewang untuk dinding. Sehingga kalau panas datang, itu sebenarnya angin tetap menembus gitu. Angin tetap menembus masuk ke dalam. Tetapi ketika mereka menjadi pengungsi, karena bantuannya datang dari lembaga-lembaga, dari pemerintah, akhirnya semua dinding diganti seng. Dan itu kayak oven gitu, yang betul-betul itu kalau suasananya siang ya kayak 39, kadang-kadang 40 derajat Celcius di dalam situ. Dan itu mempengaruhi emosi dari tokoh-tokohnya. Jadi ya saya melihat ya film, saya cuma mau bercerita tentang 3 orang tokoh, tetapi pada saat yang sama tokoh ini akan membuka banyak hal tentang kehidupan mereka gitu. Itu kira-kira yang saya coba ingin katakan. Ya, makasih Mas Riri. Makasih Bung Dan. Terima kasih juga Pak Don sudah menanggapi. Oke, Pak Riri, tadi pertanyaan dari Mas Emmanuel. Ini sebetulnya jadi kayak semacam challenging nih buat Mas Riri. Karena Mas Emmanuel itu bertanya, jika Mas Riri punya kesempatan untuk membuat film dengan setting karya Pak Suyudi seperti gedung DPR dengan struktur cangkang hijaunya, atau sekretariat ASEAN dengan horisontalitasnya, lepas dari fungsi bangunan itu sekarang, kira-kira dari kacamata sinematografinya Mas Riri akan membuat film dengan setting dan karakter yang seperti apa? Nah ini menarik pertanyaannya nih. Gimana nih Mas Riri? Kira-kira jawabannya dari Mas Riri seperti apa nih? Ini benar, ini kayak kuis yang saya mungkin butuh 1 bulan mikir untuk menjawabnya. Tapi waktu itu ada satu hal yang menarik ya. Waktu saya datang ke sana bersama Pak Budi waktu itu untuk melihat tempat itu, Pak Budi cerita ke saya bahwa desain aslinya ruang itu adalah tanpa AC. Jadi ruang cangkang itu tadinya semua terbuka. Jadi semua udara tuh masuk gitu. Jadi bayangkan dulu itu persidangan di dalam bayangannya Pak Suyudi sebagai arsitek itu semua terjadi di dalam ruang yang terbuka gitu. Tetapi sekarang ini berganti gitu ya, di satu waktu dia dipakein AC, kalau nggak salah ada juga pertimbangan soal misalnya waktu itu kalau burung-burung masuk ke dalam itu bisa jadi terjadi banyak kerusakan di gedung itu, maintenance-nya jadi lebih mahal ternyata kalau dia tidak. Jadi kalau saya ditanya initial idea saya sekarang adalah sebenarnya menarik sekali menggambarkan betapa mulianya sebenarnya pekerjaan menjadi wakil rakyat itu. Dan bagaimana Soekarno dulu sebagai inisiator gitu ya dari tempat itu berpikir mungkin tentang itu, dan Pak Suyudi sebagai arsitek juga menerjemahkannya dalam sebuah desain. Itu juga lewat lomba itu gedung itu dibuat. Jadi banyak hal banget yang kita bisa ceritakan. Tapi kalau karakternya apa saya mesti mikir dulu nih Mas Emmanuel gitu. Tapi kan pembukaan film itu sebenarnya menarik ya. Nicholas Saputra mengajak kita, mengingatkan kita bahwa tahun 98 mahasiswa naik ke cangkang gedung itu gitu. Dan itu menjadi kayak simbol pendudukan mahasiswa gitu terhadap sebuah kekuasaan yang mungkin tidak lagi menjalankan amanahnya rakyat gitu. Jadi di pembukaan itu sebenarnya menurut saya itu gambaran yang menarik sekali gitu, bagaimana ruang itu bisa sekali tidak sesuai dengan fungsinya, atau kita selalu harus mempertanyakan konsep kita itu di satu titik, tetapi dia akan menjadi berubah fungsi di akhirnya, yang kayak gitu-gitu yang menurut saya sangat menarik gitu. Mungkin Pak Budi mau menambahkan. Kalau dari Pak Budi kira-kira bagaimana Pak Budi? Kalau buat Pak Budi sendiri karya Suyudi ternyata sekarang sudah menjadi ikon reformasi nih. Ini gimana tanggapannya nih Pak? Ya, pertanyaannya kan kalau Pak Riri disuruh membuat atau ingin membuat film yang bertema arsitektur, apa yang akan dilakukan? Tadi sudah dijawab. Ada pertanyaan berikutnya tuh untuk Pak Riri juga. Tolong dijawab aja buat teman-teman. Ini menarik soalnya buat teman-teman arsitek, hubungan antara film dengan arsitektur. Dulu waktu saya sekolah di Inggris, di London, ya film itu jadi bagian dari
ceramah. Jadi buat saya tidak istimewa, tapi buat teman-teman di Indonesia mungkin sesuatu yang baru. Jadi ini ada pertanyaan berikutnya nih dari Pak Adrian Kusuma. Iya. Pak Riri yang jawab nih. Ya. Sama ada 2 pertanyaan sebetulnya. Yang pertama dari Pak Adrian, terus selanjutnya ada 1 pertanyaan lagi dari Pak Sandi Siotang, mungkin bisa langsung disampaikan setelah setelah Mas Riri menjawab yang ada di chat ini ya. Ya. Ya, saya setuju sekali sih pertanyaan kedua ini, bahwa ketika mengalami secara langsung itu berbeda dengan kita melihatnya melalui film. Dan tentu saja ya banyak hal yang terbatasi, tapi banyak juga kemungkinan lain yang muncul menurut saya. Misalnya kayak film bisa mewakili sudut pandang manusia, atau bisa membantu kita memahami misalnya bagaimana hal-hal yang saya nggak tahu ya, misalnya kayak bagaimana bayangan jatuh gitu. Kadang-kadang ketika kita berkunjung ke sebuah tempat, kita tidak bisa punya mata yang mengatur diafragma misalnya untuk mencapai kontras ketika bayangan jatuh di waktu-waktu tertentu di dalam sebuah ruang, sebuah bangunan gitu. Nah itu yang kalau kadang-kadang saya melihat film, ada film-film tertentu yang bisa menggambarkan sebuah ruang itu bahkan di level yang lebih jauh dibanding ketika saya datang ke tempat itu. Misalnya sering ini ya terjadi, dengan sedikit menambahkan asap aja, kita bisa dapat garis-garis cahaya di dalam sebuah ruang gereja gitu. Dan itu melengkapi pengalaman kita berada di dalam ruangan itu. Itu kadang-kadang membutuhkan sedikit rekayasa fotografi atau rekayasa lensa gitu ya, untuk kemudian kita mengalami. Kadang-kadang kita datang ke tempat itu, kita tidak bisa mengalami itu gitu. Dan juga misalnya ya, ini sering juga saya alami, misalnya kayak memotret tokoh melakukan dialog di dalam sebuah ruangan gitu. Dengan pencahayaan atau dengan fotografi, dengan sinematografi, kita bisa mencapai misalnya permainan cahaya yang berbeda gitu. Kadang-kadang kita bisa membuat tokoh kita berada di shadow, di balik bayangan gitu, tidak di dalam highlight gitu. Dan kemudian dialog itu punya makna yang berbeda. Itu kayak kita sering lihat di dalam film-film mafia gitu, percakapan di sebuah gereja tua atau di sebuah ruang yang luas terbuka, tokohnya itu tidak kelihatan fisiknya tapi cuma bayangan gitu ya. Kalau di dalam fotografi kita menyebutnya siluet gitu. Dan itu bisa melahirkan sebuah emosi yang berbeda. Dan kemudian kita jadi punya makna dari desain, dari rancang ruangan itu tiba-tiba jadi naik gitu, lebih tinggi dibanding ketika kita melihatnya dengan kasat mata saja, dengan mata telanjang saja gitu. Jadi saya pikir fotografi, sinematografi itu adalah sebuah tools yang kita bisa manfaatkan untuk melihat sesuatu secara lebih jauh gitu. Ya sekarang bedanya sekarang eranya tidak seperti dulu lagi. Dulu mungkin waktu zamannya kita motret masih pakai celluloid fotografi itu, permainan itu lebih kaya gitu. Sekarang ya digital cenderung tidak sekaya dulu lagi gitu. Yang menarik juga tadi Pak Budi misalnya mengatakan kalau kita menggunakan teknologi drone untuk merekam arsitektur Pak Suyudi di dalam pembuatan film ini, sebenarnya banyak hal yang kita bisa diskusikan lebih jauh lagi gitu. Jadi menurut saya itu tanda bahwa sinematografi film sebenarnya punya potensi. Ya tentu saja berbeda juga rasanya kalau kita alami sendiri, tetapi tidak selalu kita punya kesempatan untuk bisa melihat sesuatu dari atas misalnya. Dan ketika kita menggunakan teknologi fotografi, sinematografi, kita bisa melihat lebih jauh, bisa lihat dari sudut yang berbeda. Lensa film itu dari 9 mm sampai 450 mm. Itu semua bisa menghasilkan gambaran yang mata kita sendiri tidak bisa menangkapnya dalam waktu singkat gitu. Tapi lensa bisa memberi kita pengalaman yang lain. Itu kira-kira sih. Oke, terima kasih Mas Riri. Selanjutnya tadi sambil kita mendengarkan Mas Riri menjawab pertanyaan
terakhir. Ini ada 2 penanya berikutnya. Yang pertama ada Mas Sandi Siotang. Agak aneh juga ya, Mas, saya manggilnya Mas gitu. Mas Sandi Siotang dari ini pengurus IAI Jakarta. Terus satu lagi dari Pak Adi Aryoko. Oke, saya Mbak Vera bisa dibantu untuk di-unmute. Mas Sandi, oke, saya bisa nggak ya? Oke, Pak Sandi Sudah ya? udah bisa langsung bicara? Sudah langsung ya? Ya, terima kasih Mbak Arum. Ada Mas Piar juga, Ketua IAI Banten, terima kasih untuk acara ini. Selamat sore Pak Budi dan Mas Riri. Buat saya sendiri sebenarnya dengar cerita Mas Riri dan melihat karya Suyudi, sebenarnya ini ekspektasi besar buat kita gitu. Membayangkan film Suyudi dibuat oleh Mas Riri, pastinya nggak ada yang sabar nunggunya. Tapi saya lebih pingin tanya ke Pak Budi sebenarnya. Saya tergelitik dengan tadi Pak Budi bicara sebenarnya arsitek generasi kedua itu nggak banyak dirasakan pengaruhnya oleh arsitek-arsitek di era yang 90 ke bawah gitu. Nah saya sendiri sebenarnya kalau nggak melihat gedung DPR, MPR, dan ASEAN, mungkin saya nggak bisa merasakan sebenarnya seberapa jeniusnya Suyudi gitu. Selama itu sebelum saya sampai di sana sebenarnya saya cuma dengar cerita Suyudi itu bicara horisontalitas, terus bicara di ASEAN tuh bicara orang ada yang ngomong oh itu atap meru, terus ada itu sebenarnya konsepnya terasering karena ASEAN tuh negara agraris gitu segala macam, yang saya akhirnya sebenarnya kalau melihat sebenarnya nggak sesimpel itu sepertinya gitu kalau saya tebakannya Pak. Nah mumpung ada Pak Suyudi sebenarnya mumpung ada Pak Budi yang pernah merasakan, sebenarnya saya agak penasaran sebenarnya Pak Suyudi dengan pendekatan desain yang sebenarnya kalau lihat, saya pikir rekan-rekan perlu lihat sih sebenarnya gedung ASEAN dan MPR. Sebenarnya keunikan proses desain dia itu pengaruhnya dari apakah emang talent dia atau memang ada pengaruh dia dari sekolah. Lalu pendekatan dia di desain itu sebenarnya ada keunikan apa sih Pak? Yang sepertinya itu yang perlu diteruskan gitu Pak, diceritakan ke generasi-generasi berikutnya gitu yang bisa memperkaya desain di Indonesia gitu. Paling itu Pak Budi. Terima kasih. Oke, jadi Pak Suyudi itu sudah punya resep kalau di masakan ya, menghadapi situasi seperti ini resepnya ini, seperti itu resepnya lain lagi. Jadi kira-kira begini, kalau kita berhadapan dengan tapak di pojok dan berada di lingkungan yang sulit untuk dipegang, misalnya banyak sekali persimpangannya, atau besar sekali perbedaan ketinggiannya antara tapak kita dengan tapak sekitar, maka beliau akan memakai strategi gubahan massa yang terdiri dari gabungan beberapa blok 4 persegi panjang dikumpulkan di salah satu ujungnya dan di situ menjadi titik pusat. Jadi istilah saya gubahan massa kaki 3. Dengan gubahan massa seperti itu, maka kalau kita ada di sekitar lokasi itu, kita akan melihat bangunannya itu sama. Tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih besar, semuanya berada di skala yang sama. Itu kalau berada di tapak dalam posisi yang sulit untuk dikuasai. Contohnya Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian. Itu kan situasi di sekitar tapaknya sulit untuk dikuasai oleh sebuah bangunan saja. Karena itu beliau membuat strategi komposisi massa berkaki 3, istilah saya. Akan tetapi apabila tapaknya itu berada dalam situasi yang terkontrol, terkendali, misalnya bentuk tapaknya itu sudah jelas, 4 persegi panjang misalnya ya, atau kotak lah gitu. Maka strategi beliau itu ya massanya 4 persegi panjang juga, akan tetapi dibelah di sisi yang panjang, ini seperti lihat tangan saya ini, gitu, lalu digeser. Nah begini.
Sehingga dengan demikian dari sisi yang pertama kita bisa melihat bagian yang ini dan bagian yang ini. Ya, ini pasti menghadap ininya itu menghadap ke sisi jalanan, sehingga dengan demikian dari jalanan kita bisa melihat dua wajah, satu yang ini dan yang ini. Begitu strateginya. Nah, kalau untuk MPR DPR, strategi beliau sebetulnya seperti yang ada di buku yang saya tulis. Jadi ininya sebetulnya pencaharian beliau itu ke gedung PBB di New York. Ya, di situ kan ada satu gedung dari Le Corbusier itu yang dipakai untuk pertemuan umum, dan ada gedung sekretariat. Jadi itu patokan beliau. Jadi beliau memikirkan dua buah masa dulu, yang satu 4 persegi panjang, yang satu memusat. Kemudian karena itu komposisi dua, satu 4 persegi panjang dengan satu yang bundar itu berat sebelah, maka beliau membuat beberapa komposisi lain, ya, yang dulu disebut untuk bangunan bangket, yang sekarang ada tulisan gedung musyawarah, gedung MPR DPR itu di depan itu yang besar, tulisan besar-besar, dan yang mengarah ke sejajar dengan Jalan Gatot Subroto itu sekarang jadi gedung sekretariat DPR. Itu sebenarnya untuk penyeimbang dari komposisi gedung DPR yang 4 persegi panjang yang ditekuk sedikit itu dengan gedung sidang utama. Kenapa bukan satu kesatuan saja? Ya itu tadi, ya. Jadi berdasarkan pengalaman dari gedung PBB akan lebih utama apabila dibuat terpisah seperti itu sehingga bisa dikerjakan secara bersamaan oleh dua kontraktor yang berbeda. Jadi itu ininya, karena itu saya sebut tadi beliau itu master dari gubahan massa, karena memang keahlian beliau di situ. Nah, kalau berada di sebuah persimpangan yang sudah terkontrol dari dirinya sendiri, artinya persimpangan 4 atau persimpangan 3 dan di tengahnya ada lingkaran misalnya, maka strateginya adalah membuat gubahan massa berbentuk L. Ya, L yang terbalik terhadap titik pusat dari persimpangan itu, bukan yang mengikuti pertemuan dari dua jalan, tapi justru kebalikannya. Sehingga dari situ kemudian terbentuk gubahan ruang untuk seluruh situasi. Nah, itulah yang diterapkan di gedung ASEAN, dan memang prinsipnya sebetulnya itu adalah sawah menurut beliau. Ya, tapi orang dari lulusan pasca Perang Dunia itu selalu menafsirkan sesuatu objek yang nyata, ya, seperti sawah, itu selalu ditafsirkan ke dalam bentuk metaforanya seperti yang dilakukan oleh Pak Riri itu, ya. Jadi metafora dari sawah itu apa kalau dalam bangunan? Berarti itu adalah tampilan yang horizontal, tapi yang makin ke atas makin mengecil. Kenapa harus mengecil? Karena itu bagian dari abstraksi perspektif. Ya, kalau kita membuat gambar anak kecil kan, waktu kita kecil kita sering buat gambar sawah kan, makin ke ujung gambar, bidang gambar kan makin kecil. Jadi itu ininya strateginya, dan itu sebetulnya diteruskan sampai ke ruang terbuka yang berada di depan gedung. Cuman desainnya sekarang sudah dirusak oleh pengelola yang tidak tahu asal-usul dari gagasan tersebut, sehingga seharusnya itu dari permukaan tanah sampai ke bagian yang paling atas bangunan itu sebetulnya adalah terasering sawah, maksudnya begitu.
Itu Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Budi. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dari Mas Adi Aryoko. Beliau katanya mau bertanya langsung ke Pak Budi. Mbak Vera bisa dibantu untuk Mas Adi biar bisa langsung bertanya? Sudah di-unmute. Udah di-unmute ya. Silahkan Pak Adi. Biar jawaban Pak Budi jangan-jangan nanti masih bersambung dengan yang tadi ketika menjelaskan pertanyaan dari Mas Andi. Ini justru sebetulnya itu yang harus kita pelajari nih sebagai arsitek nih. Harus punya resep ternyata. Sore Mas Adi, silahkan. Sore Mbak Arum, Pak Budi, Pak Riri Risa. Ini mungkin saya mau bertanya, mungkin ini sejarah ya ke belakang. Kalau kita lihat kan Pak Suyudi itu kan berpraktek tidak lama ya dibanding mungkin angkatan yang generasi kedua, Pak Hanawal, Pak yang lain-lain. Kalau kita tahu kan Pak Suyudi itu identik dengan konsultan PT Gubalaras. Kalau yang setahu saya sejarahnya tuh Gubalaras itu didirikan oleh Pak Suyudi ya sebagai inisiator. Lalu ada Pak Utomo Brojonegoro, Pak Nur Ponco, Pak Abu Hasan, kalau tidak salah seperti itu ya. Mohon koreksinya kalau saya salah. Menarik karya Pak Suyudi ke belakang yang mungkin Pak Suyudi itu aktif di periode 60-an sampai 70-an ya, berpraktek menciptakan karya-karya arsitektur. Mas Adi, maaf saya memotong sedikit. Menurut saya, ya itu. Iya. Mas Adi bisa langsung to the point ke pertanyaannya karena ternyata kita dibatasi oleh waktu. Iya. Silakan Mas Karya Adi. arsitektur Pak Suyudi itu sebenarnya ya linear, ada ciri khas linear, garis-garis. Dan menurut saya itu karya Pak Suyudi itu udah ada kualitas arsitektur yang sinematik ya, yang mungkin sekarang baru digaung-gaungkan oleh arsitek-arsitek yang sekarang, terutama mungkin Pak Andra Matin kan identik dengan sinematik arsitektur gitu. Sebenarnya Pak Suyudi itu 20 tahun yang lalu itu udah memulai itu gitu, dengan konsultan Gubalarasnya. Tapi sejak Pak Suyudi berpulang tahun 90-an tuh konsultan Gubalaras mulai kehilangan ciri khas seperti itu gitu. Apakah tidak ada transfer, dan bukan yang karyanya nggak bagus ya, karyanya bagus tapi kurang ada jiwanya, soulnya Pak Suyudi itu kurang kelihatan gitu di karya-karya 90-an dan 2000-an PT Gubalaras. Yang saya mau tanyakan, apakah tidak ada transfer knowledge ya dari Pak Suyudi ke rekan-rekannya itu atau ke yang generasi lebih muda, kualitas desain itu bisa diteruskan ke, kita tahu Gubalaras sekarang sudah mungkin udah bubar ya kalau kita tahu. Ya, yang mau saya tanyakan, kenapa bisa jadi miss kepotong gitu antara periode 60-an 70-an PT Gubalaras dengan 90-an ke 2000-an tuh desainnya kenapa sangat-sangat berbeda jauh gitu. Itu yang saya mau tanyakan ke Pak Budi Sugada. Terima kasih. Baik, begini Pak Adi. Ya. Pak Suyudi itu punya penyakit bawaan, ya. Internal organnya tidak bagus ketika berada di Eropa. Jadi memang umurnya pendek. Usia berapa ya? 50-an sudah meninggal. Proyek yang ditangani sebenarnya tidak banyak, tapi besar-besar. Gitu. Skalanya, anggarannya juga besar-besar. Gitu. Nah, mereka yang dididik dalam wacana arsitektur modern pasca Perang Dunia Kedua itu mewarisi tradisi master builder dari wacana arsitektur modern sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi mewarisi tradisi Le Corbusier, Walter Gropius, gitu ya, dan turunannya Hans Scharoun dan seterusnya. Itu master builder namanya. Artinya apa? Ketika mereka membuat biro arsitek, maka semua keputusan itu harus datang dari mereka. Itu. Jadi Gubalaras itu identik dengan Suyudi. Hanawal and Partners itu identik dengan Hanawal. Jadi saya mengalami sendiri, melihat sendiri bahwa semua staf di Gubalaras maupun di Pak Hanawal Partners itu tidak berani mengambil keputusan
Karena keputusan akhir harus Pak Hanawa sendiri atau Pak Suyudi sendiri yang memutuskan. Sebab itu ketika beliau meninggal, juga Pak Hanawa, setelah Pak Hanawa meninggal, maka produk dari kedua konsultan itu sama sekali berbeda. Gitu Pak. Karena si masternya sudah berganti ya Pak ya, jadi patronnya ganti. Ya. Dan tidak ada tuh saya seperti kalau di kita kan, di tradisi kita kan, empu itu akan memilih muridnya, ya, yang dianggap akan meneruskan keahlian dia. Kalau di arsitektur modern nggak ada itu. Ya, dan mungkin juga karena habis itu perkembangannya agak lebih cepat ya Pak ya, sehingga arsitektur saya habis ketika saya meninggal. Semua begitu. Marcel Breuer begitu meninggal selesai. Pierre Louis Guinervy habis meninggal selesai semuanya. Tapi ya kemudian kita bisa melihat sisi positifnya. Dengan begitu maka generasi berikutnya harus mencari sendiri identitasnya. Jangan meniru. Kalau meniru jadinya bagus tapi tiada isi. No content, cuman ada hasil luar aja. Itu jeleknya kalau meniru. Pak, bahkan itu ya saya didikan terakhir dari tradisi master ini misalnya Pak Edi Utoyo ya masih hidup sekarang. Pak Edi Utoyo itu mengatakan, Budi, kalau saya pensiun, ya sudah kantornya saya bubarin aja. Sebab karya saya akan mati bersama saya nanti, gitu. Ya, jadi kurang memang, lebih pada masa itu seperti itu ya Pak. Makanya kemudian Frank Lloyd Wright juga diberhentikan, diminta buat diri sendiri gitu. Kalau Pak Adi tadi bertanya, kok hasilnya nggak begitu bagus ya, atau tidak memperlihatkan bekas, ya memang begitu Pak. Para master itu memang prinsipnya begitu. Saya mati, karya saya mati juga, habis. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Budi. Ini sayang sekali saya harus memotong karena kita sudah dibatasi oleh waktu. Tapi ada satu pertanyaan terakhir yang menarik, yang mungkin saya akan minta masing-masing Pak Budi atau Pak Budi dan Mas Riri memberikan tanggapannya dalam masing-masing bicara pendek 2 menit gitu. Di sini Mas Agam bertanya, yang ditanyakan adalah prospek ke depan tentang profesi arsitek bisa berkontribusi di dunia film didasari pada perkembangan teknologi sekarang. Menurut pandangan Mas Riri atau Pak Budi, ini seperti apa nih prospek ke depannya? Oke, bisa saya minta dari Pak Budi dulu, baru kemudian nanti Mas Riri. Silakan. Sepanjang pengetahuan saya, belum ada arsitek yang kemudian menjadi sutradara film. Tapi kalau seorang berpendidikan arsitektur menjadi sutradara film, Pak Riri coba koreksi saya. Si itu siapa? Ahli penata panggung itu siapa namanya? Itu Kiai kan Sudiakto. Kiai Sudiakto. Dia pernah jadi sutradara film kan? Dia membuat film dokumenter dan beberapa film-film eksperimental, betul. Apakah itu bagus atau tidak? Yang menilainya harusnya bukan saya, tapi Pak Riri. Silakan Pak Riri. Ada juga teman saya Rizal Mantovani, Pak. Dia juga lulusan arsitektur. Ya, betul. Trisakti kalau nggak salah. Dan Jaya Subiakto kalau dilihat filmnya ada kalau ada teman-teman yang punya ini Netflix bisa melihat film dokumenter Banda tentang Banda. Saya pikir itu cukup menggambarkan kelengkapan berpikir tentang ruang juga sebenarnya. Jadi sumbangan ilmu arsitektur dia terhadap karya sinemanya itu juga saya pikir ada sih Pak. Terasa itu. Nah kalau boleh saya menambahkan sedikit Mbak Arum, kalau bagi saya berharap kita punya lebih banyak lagi karya-karya yang besar dan bisa menggambarkan kebanggaan kita terhadap tanah, terhadap iklim, terhadap ruang kita itu dan terhadap tradisi kita itu di dalam bentuk-bentuk yang lebih misalnya bangunan urban gitu yang jadi mudah-mudahan kalau saya sih harapannya arsitek berkarya lebih banyak menghasilkan karya-karya yang punya kayak kekuatan sinematik itu. Sinematik itu dalam artian ketika
ditangkap oleh kamera atau dijadikan sebagai sebuah latar set, ruang, lokasi untuk sebuah film, dia bisa memberi nilai yang lebih daripada sekedar ruang saja gitu. Dia bisa memberi nilai emosi, dia bisa bercerita tentang di mana sih kita berada gitu, dan nah itu gitu. Dan menurut saya masih banyak. Saya misalnya kayak sekarang saya membuat film ini, saya jadi mengenal Pak Suyudi, saya jadi punya pengetahuan baru dan imajinasi baru tentang film gitu, tentang lokasi atau setting film yang bagus gitu. Jadi nomor satu, saya berterima kasih dengan kesempatan bisa membuat film ini, bisa kenalan dengan Pak Budi, bisa ngobrol dengan beberapa arsitek yang memberikan hasanah baru kepada saya sebagai pembuat film, dan mudah-mudahan kepada publik. Dan jangan lupa filmnya gratis, ini bisa diakses di YouTube, bisa dimanfaatkan sebagai materi belajar, dan kita tentu berterima kasih kepada Pembangunan Jaya yang membiayai produksi film ini, karena sekarang kita punya sebuah dokumentasi tentang seorang arsitek penting gitu ya, seorang seniman, kreator, dan orang penting gitu di bangsa kita gitu. Oke, terima kasih Mas Riri dan terima kasih juga Pak Budi. Tidak terasa kita sudah 2 jam menghabiskan waktu ngopi bareng di acara Ngopi Sore 10 IAI Banten. Saya harus membuat satu resume singkat untuk menutup forum kita sore ini, singkat saja. Di awal tadi Mas Riri sempat bilang bahwa arsitektur itu adalah muara ilmu. Nah, di sini kita di kesempatan kali ini, saya terutama gitu ya, bisa melihat bahwa arsitektur itu sebagai satu bidang ilmu, ternyata kita bisa berkontribusi dengan banyak bidang ilmu lainnya. Salah satunya adalah film. Di sini kita bisa membuat, kita bisa punya sudut pandang yang baru, bahwa ruang kolaborasi kita itu demikian luas, dan bisa dengan berbagai bidang keilmuan lain yang nanti akan memperkaya pengetahuan kita, baik sebagai arsitek yang berpraktek ataupun arsitek yang kemudian akan terjun ke dunia akademisi. Sehingga kemudian ini adalah potensi yang harus terus-menerus kita kembangkan. Terkait dengan materi diskusi kita hari ini, saya tidak akan menyimpulkan banyak gitu ya, karena saya akan membiarkan rekan-rekan untuk menyimpulkan sendiri pembicaraan kita ini, dan justru seharusnya kita membangun pertanyaan yang jauh lebih banyak. Sayang sekali waktu kita terbatas, hanya 2 jam. Mungkin abis ini PR kita bersama adalah untuk arsitek yang mau mempelajari lebih jauh tentang karyanya Suyudi, bisa mulai cari bukunya kalau belum punya bukunya. Itu kayaknya harus jadi koleksi wajib. Itu harus jadi koleksi wajib, dan kita bisa menonton ulang film yang dibuat sama Mas Riri, sambil juga kita menanti karya-karya Mas Riri selanjutnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung, dan terutama sekali untuk Mas Riri sama Pak Budi yang sudah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sudah memberikan waktunya untuk memperkaya kita semua. Luar biasa sekali. Semoga sehat, panjang umur, dan berkah terus Pak usianya, Mas Riri juga. Dan sampai jumpa di acara Ngopi Sore berikutnya. Kita nanti akan terus memulai kolaborasi dengan bidang-bidang ilmu yang mungkin selama ini belum kita sadari potensinya untuk para arsitek. Oke, untuk para rekan-rekan audiens, sertifikat akan dikirimkan via email. Terus kemudian acaranya kalau mau dilihat ulang nanti bisa dilihat di YouTube IAI Banten. Demikian dari kami, terima kasih sekali lagi. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Stay healthy, stay at home, dan jaya terus arsitek Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Sampai ketemu. Thank you Pak. Ya, makasih Mas Riri, makasih Pak Budi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mbak Vera, acara saya kembalikan.